Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan, nama saya Bella Sapira dan rekan saya Rizky Apriado. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang humor. Nah, materi yang dibahas kali ini yaitu tentang 1. Definisi, 2. Jenis humor dan fungsi humor, 3. Teknik humor, serta 4. Hubungan humor dan belajar mengajar. Definisi merupakan suatu batasan atau arti. Bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ialah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Definisi juga diartikan sebagai uraian pengertian yang berfungsi membatasi objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kejadian. Definisi merupakan usaha para ilmuwan untuk membatasi fakta dan konsep. Jenis humor. 1. Humor lakuan, misalnya lawak, tari humor, dan pantomim lucu. 2. Humor grafis, misalnya kartun, karikatur, foto jenaka, dan patung lucu. 3. Humor literatur, misalnya cerpen lucu, esai satiris, sajak jenaka, dan semacamnya. Selanjutnya ada fungsi humor. Fungsi humor yang paling menonjol yaitu sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi, suku bangsa atau golongan, dan kekangan dalam kebebasan gerak, seks, atau kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang selanjutnya yaitu teknik humor. Humor adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan sebagai cara menyelesaikan masalah. Keterampilan untuk menciptakan humor, kemampuan menghargai dan menanggapi humor, serta menanggapi orang-orang yang humoris. Pengertian humor menurut Suson dan Powell yaitu merupakan multidimensi dan di dalamnya termasuk kemampuan untuk membuat humor, mengenali humor, mengapresiasikan humor, menggunakan humor sebagai mekanisme coping, dan untuk mencapai tujuan sosial. Dan humor juga bersifat unik dan masuk akal untuk didengar dan dilihat selama humor tersebut layak untuk didengar maupun ditonton. Humor juga tidak dilakukan oleh orang-orang tertentu atau profesional. Semua orang yang di sekitar kita bisa menciptakan humor seperti kerabat, keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Melakukan humor tidak membutuhkan sebuah planning karena humor bisa dilakukan saat santai maupun kondisi tegang. Humor mencairkan suasana. Yang terakhir yaitu hubungan humor dan belajar mengajar. Hubungan humor, perbedaan proses pembelajaran antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi, menuntut mahasiswa baru untuk beradaptasi. Mahasiswa baru yang gagal dalam beradaptasi terhadap tuntutan di perkuliahan dapat mengalami stres. Stres merupakan suatu respon negatif yang disebabkan oleh tekanan yang dialami. Sense of humor
merupakan suatu kemampuan untuk melihat sisi yang lebih menghibur terhadap suatu kejadian adalah salah satu cara untuk menurunkan tingkat stres yang dialami seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara sense of humor dengan stres yang dialami oleh mahasiswa baru. Dan belajar mengajar. Belajar mengajar pada dasarnya adalah persoalan kompleks dalam dunia pendidikan yang memerlukan pengembangan secara terus-menerus. Proses belajar mengajar yang melibatkan guru dan murid adalah proses yang dikelilingi begitu banyak masalah. Bagaimana mengajar yang baik, metode apa yang mesti digunakan, bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung, tujuan pembelajaran seperti apa yang mesti dicapai, dan lain sebagainya. Adalah berbagai masalah yang akan ditemui dalam proses tersebut. Dan humor bukan hanya mampu mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, melainkan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Semakin banyak seseorang bergelut dengan humor, maka akan semakin terlatih menerima berbagai pelaku humor dalam lingkungan dan semakin tinggi kecerdasan emosional. Peserta didik yang diberi pelakuan mempelajari dengan sisipan humor, ternyata kecerdasan emosionalnya lebih tinggi dibanding dengan hasil belajar yang dilakukan secara normal. Kesimpulannya, humor merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia normal sebagai sarana berkomunikasi untuk menyalurkan unek-unek pelampiasan tekanan problematika yang dialami seseorang dan memberikan suatu wawasan yang arif sambil tampil menghibur. Keberadaan humor dalam kehidupan manusia adalah sejak manusia mengenal bahasa, melakukan komunikasi antar personal. Humor merupakan hal-hal yang lazimnya berhubungan dengan tersenyum atau juga tertawa. Teori humor amat beragam, namun secara menyeluruh semua cenderung ke maksud yang sama, sesuatu yang menggelikan, mempesona, aneh, identik dengan kelucuan, dan akhirnya merangsang seseorang untuk tertawa atau tersenyum. Jenis humor meliputi humor personal, humor dalam pergaulan, dan humor dalam kesenian. Sedangkan fungsi humor antara lain adalah sarana menyatakan gagasan, saran, kritik, atau protes sosial, media informasi dan media hiburan, serta menghilangkan stres karena tekanan jiwa atau batin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kesalahan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.